Akan ditetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidah mereka nutsbit ma Allah. Selagi ada dalam Al-Qur'an kita jadikan sifat Allah. Lalu kaidahnya seperti Allah punya sama, pendengaran Allah tidak seperti pendengaranku. Baik. Allah punya lupa, cuma tidak seperti lupa kita. Yutsbit menempatkan sifat Allah lupa. Terus lupa Allah bagaimana? Dia melarang jangan pada ente yang memulai membuat sifat lupa. Dan takwil itu adalah membawa lafaz, kadang lafaz punya makna ganda. Mana yang kita pilih? Kemudian setelah itu, atau kamu mengambil istilah takwil, dan dua manhaj ini yang diingkari oleh mereka. Tafwid katanya juga salah. Khadi. Akhirnya mereka membagi sifat jadi dua. Jika sifat itu punya makna kesempurnaan satu sisi, merupakan kekurangan satu sisi. Anjibnya sifat kekurangan satu sisi. Kadang-kadang bingung ini. Mereka tidak ingin masuk bab takwil, tapi mereka mengatakan begini. Khadi di sini Allah kuasa untuk melakukan seperti yang dilakukan mereka. Bima yadullu alal qudrati alal quwwati, menunjukkan atas kudrah Allah dan kekuatan Allah untuk melakukan yang serupa dengan mereka. Yaitu takwil ya Ustaz. Cuman begitulah bingung kita. Itu adalah kaidah jamal wa intor itu. Dikasih tahu nggak mau insaf. Repot. Nah, ini nas di kitab mereka, buku mereka. Saya tak pikir-pikir. Ya ini loh takwil. Maksudnya ya ini bukunya ini. Yaitu takwil. Tentu yang di atas lebih mulia dari yang bawah. Itu kan urusan tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kata dalam tempurung. Tapi begitulah kaum mujassimah. Sering bermain di balik ayat-ayat yang seperti itu. Namanya mujassimah, musyabbihah. Dan mereka ahli zaih, orang sesat, dolal. Dan hari ini mujassimah ditandai di saat mereka memasyhurkan hadis jariyah ini. Makanya kalau orang senang dengan hadis jariyah, langsung saja cap mujassimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Wahidis Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa laisa kamitslihi syai'. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala al-aqidati as-sahihati al-mardiyyati aqidati ahli sunnati wal jama'ati al-ash'ariyyati. Wa salatullahi wa salamu ala Rasulil Karim Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami cintai para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, juga para hadirin hadirat, para santri. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan kitab Jauharatut Tauhid. Kita sudah sampai kepada qaul nazim wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid wa rum tanziha. Setiap nas yang secara lahir memberi makna tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ada dua manhaj besar untuk
membaca firman-firman tersebut atau hadis yang seperti itu, yaitu dengan menggunakan manhaj. Yang pertama manhaj takwil, yang kedua adalah manhaj tafwid. Manhaj takwil dan manhaj tafwid semua adalah manhaj salafun salih, bukan seperti sebagian disebutkan oleh penulis akidah. Kalau takwil itu manhajnya ahli khalaf, lalu tafwid manhajnya salaf, tidak. Akan tapi takwil juga manhajnya salafus salih. Dan memang takwil harus dihadirkan di saat orang tidak mampu untuk bertafwid, karena terlalu kuatnya pengaruh dari pemahaman yang terdahulu tentang Tuhan-Tuhan palsu, seperti di saat masyarakat berinteraksi dengan agama lain yang mempercayai Tuhannya adalah rajanya, Tuhannya adalah kepala sukunya, atau Tuhan yang dibisu, Tuhan yang dihadirkan dalam bentuk gambar-gambar, patung dan sebagainya, Hindu Buddha. Maka ini berat tafwid di saat berhadapan orang yang seperti itu. Sehingga akan kebayang kalau menyebut tangan Allah, nanti kebawa kepada sisa-sisa pemahaman mereka tentang tangan-tangan yang mereka lihat dari kepala suku mereka yang dianggap Tuhan, atau raja mereka yang mereka anggap Tuhan, atau patung-patung yang mereka tegakkan sebagai patung yang menggambarkan tentang Tuhan-Tuhan mereka. Mau tidak mau, karena pengalaman seseorang tidak akan berpikir menghayal kecuali sesuai dengan pengalamannya. Kita bisa menghayalkan sebuah binatang karena kita pernah melihatnya. Tidak mungkin kita menghadirkan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh indera kita, lalu kita menghayalkannya. Menggabungkan hayalan, potongan hayalan bisa. Mungkin kita akan menciptakan sebuah gambar binatang yang tidak pernah ada. Tapi tidak mungkin. Kecuali kita mengambil misalnya tangannya, kita mencuplik tangannya kera, kemudian badannya buaya, kemudian matanya ayam, baru kita gabungkan. Tetap harus ada. Sesuai dengan apa yang pernah dialami dengan indranya, kemudian direkam oleh akalnya, kemudian dihadirkan dalam bentuk hayalannya. Jadi menghayal itu sesuai dengan apa yang pernah ia alami dengan indranya. Seperti orang kampung yang pernah ke kota kemarin sudah kita sebutkan. Di saat dia tidak mengerti namanya listrik, taunya adalah hanya lampu keplek, kalau menyalakannya dengan korek, kalau matikannya dengan ditiup. Di saat pergi ke kota, disuruh matikan lampu, dia bingung, cari tangga, meniup lampu, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Padahal namanya sama lampu, di sana juga lampu. Karena dia kebayang hanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nggak kebayang kalau ada lampu sukle seperti itu dan matikannya ada sebagai ditiup. Cuma dilepas saja kabelnya di bawah, selesai. Atau skakelnya dicetek begitu. Begitu juga tentang pengalaman seseorang tentang Tuhan-Tuhan yang salah, itu pun sangat mempengaruhi di dalam membaca teks-teks Al-Quran. Sehingga bisa saja seseorang masuk dalam dunia tasybih, menyerupakan Tuhannya dengan makhluknya, dan itu terjadi. Menyerupakan itu adalah kaum musyabbihah dan mujassimah, sehingga mengatakan Tuhannya adalah jisim dan Tuhannya adalah, biarpun dia tidak mengatakan manusia, tapi seperti manusia, bertangan, gambaran tangan, mereka paham. Karena pengalaman manusia tentang tangan sangat jelas. Nah, maka di sana sebenarnya ada manhaj tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan kepada Allah. Bagaimana salafun salih menafwid? Tafwid itu jangan dibahas, sudah. Salafun salih kalau melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang tangan dan sebagainya, sampai mereka itu begitu hati-hatinya dalam bertafwid, nggak pernah membahas. Muruha, jangan kau berhenti saja masuk. Kamu berhenti menghayalkan dan salah. Sampai disaatkan al-abdu baina asabi'ir rahman, seorang hamba itu adalah di antara
jemari Allah. Itu kan bahasa Indonesia. Sampai mereka melarang diterjemahkan dalam bahasa ajam. Kalau bilang iyat, ya bilang iyat. Jangan sebut iyat, iyat. Asobi, asobi. Jangan diterjemahkan lagi sudah. Bahkan di saat mereka menggerakkan tangannya, katanya tangan itu harus dipotong. Hamba itu adalah di antara jemari Tuhan. Ini sudah tasbih tanpa disengaja. Jadi kalau sudah menyebut tangan Allah, sudah lewati. Jangan kau bahas. Sudah. Idza marartum bi ayati sifati famuruha. Kata Imam Malik, lewati begitu saja, itu tafwid. Jangan bahas. Tapi sekarang orang yang mengingkari takwil, mengingkari tafwid, bahas panjang lebar. Sampai kemarin itu hayal, Tuhan di atas, dimakan, namanya makan adami tadi. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di saat orang dengan tafwid masih terganggu karena pengalaman pemikirannya masih sering nih. Makanya langsung dialihkan dengan istilah takwil. Takwil, mentakwil dan takwil itu ada, dan bahkan takwil itu menjadi wajib di dalam sebagian keadaan, sehingga jika tidak ditakwil bisa bermasalah dengan pemikirannya. Dan takwil itu dicontohkan, dan orang yang mengingkari takwil, insya Allah kita ada dua buku, kami dikasih hadiah 2 buku. Maksudnya orang itu memberi hadiah kepada kami biar kami memahami akidah mereka lalu ngikut tentang sifat-sifat Allah. 2 buku, pengarangnya semuanya dari cetakan Saudi, dua-duanya tentang sifat-sifat Allah. 2 alim mereka, kita tidak mengatakan alim kita, sifat-sifat Allah. Uniknya, yang satu menetapkan itu sebagai sifat Allah, yang satu mengingkari. Ini berarti yang mengingkari harus dikatakan kafir menurut kaidah dia. Dan ini ada, kalau mau dibacakan nanti dibacakan satu-satu. Ini pada waktunya ini. Itu adalah sebetulnya perlu dalam dunia diskusi. Kalau orang ahli akidah sudah benar, dan mereka memaksa, yang satu mengatakan ini sifat, tulis A, B, C, D. Sampai di saat yang satu mengatakan Allah punya sifat khadi dalam bahasa Indonesia kan penipu, yang satu mengingkari diingkari, bantah ini. Jadi di antara mereka gulat, berarti ini kafiran, habisan, selesai. Padahal mereka satu manhaj, dan dibesarkan di negara yang sama. Dan dia dianggap mufti di kalangan mereka sendiri. Dan ini hadiah itu sebetulnya dari mereka untuk kami belajar. Tapi ternyata hadiah itu bagi kami, Allah menunjukkan bahasanya begitulah manhaj mereka. Namanya, kitabnya kurang lebih namanya adalah tentang ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Yang satu tentang sifat Allah. Pengarangnya berbeda, tapi di dalamnya gulat, berantem. Dan diam-diam mereka itu ternyata bingung di saat harus bertemu dengan sifat-sifat, dengan ayat-ayat yang secara lahir tidak pantas untuk Allah. Secara lahir tidak pantas untuk Allah. Bagi kita, takwil selesai. Yang tidak pantas untuk Allah itu bukan pantas maknanya jelek saja. Akan tapi pantas jelek, tidak sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian Allah, itu tidak pantas. Seperti ada ayat misalnya, di surat Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka di saat ingin menipu Allah, tipu daya Allah, Allah juga menipu. Sehingga sebagian mengatakan, menetapkan kepada Allah sifat makar. Allah punya makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Atau innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah khadi'. Ini di saat berhadapan dengan sifat semacam ini apa? Sebagian mengatakan sifat. Nusbit kama asbatallah. Kami menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Di saat mereka tidak mau takwil, bingung mereka. Bahkan sampai bagaimana mereka di hadapan sifat, di hadapan ayat Al-Quran yang berbunyi, Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Karena mereka di dunia melupakan Allah, maka Allah pun melupakan dia. Bahasanya seperti itu. Allah punya sifat lupa. Allah punya sifat lupa. Untuk manusia saja bukan sesuatu yang baik, bagaimana untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nasinakum. Dalam surat Sajdah. Inna nasinakum.
akan ditetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Tapi kaidah mereka nutsbit ma'athbat Allah, selagi ada dalam Al-Qur'an kita jadikan sifat Allah. Subhanallah. Lalu kaidahnya seperti Allah punya sama, pendengaran Allah tidak seperti pendengaranku. Baik. Allah punya lupa, cuma tidak seperti lupa kita. Yusbit menempatkan sifat Allah lupa. Terus lupa Allah bagaimana? Dia melarang, jangan pada ente yang memulai membuat lupa, membuat sifat lupa. Kalau kita ditanya sama Allah bagaimana mendengar Allah, pendengaran Allah tanpa alat, tanpa ini tidak seperti makhluknya, kita bisa menjelaskan. Tapi kaum ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati menghadirkan istilah namanya takwil. Dan takwil itu adalah membawa lafaz, kadang lafaz punya makna ganda. Seperti tangan, di kalangan orang Arab tangan artinya macam-macam, bukan sekedar tangan ini. Seperti istiwa maknanya ada 7 atau 11 makna. Mana yang kita pilih? Yang paling jauh daripada masuk dalam bab tasybih. Yang paling jauh dari masuk bab tasybih, sehingga adalah istilah takwil. Kalau para ulama kita dengan mudah, sudahlah kamu jangan terfokus kepada lafaz lalu kau nisbatkan kepada Allah, nanti rusak takwil. Jadi di saat berbicara tentang tangan Allah, tangan dinisbatkan kepada Allah, maka kita beri makna kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembahasan panjang lebar sebetulnya. Masalah ayat-ayat yang menunjukkan di situ adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dari anggota tubuh jika itu bagi manusia, lalu dinisbatkan kepada Allah, maka kita hendaknya mentafwid, serahkan kepada Allah. Jangan banyak bertanya tentang hal ini. Kemudian setelah itu, atau kamu mengambil istilah takwil, dan dua manhaj ini yang diingkari oleh mereka. Tafwid katanya juga salah. Tafwid katanya salah. Sebab tafwid, bagaimana ajib, mereka mengingkari tafwid. Tafwid pada selesai, sudahlah, serahkan kepada Allah. Ini dari Allah, Allah yang berfirman, selesai. Kita sebutkan manhaj tafwid sudah jelas kemarin. Dari Al-Quran tentang masalah wakaf yang berbeda. Di dalam ayat tentang takwil dan tafwid. Baik, ini adalah gambaran. Nanti ada misalnya kita hadirkan nanti bagaimana para ulama-ulama di saat menemukan ayat Nasullah fa nasiyahum. Kemudian juga tentang tangan, dan sesaat tangan itu adalah diriwayatkan dari Al-Quran tangan dua, sesaat dengan tangan yang banyak biaidin. Akhirnya ditanya, nah, tangan dua, tangan Allah dua, sementara ayat lagi mengatakan biaidin, tangannya banyak. Wasama abanainaha biaidin, telah kami bangun dengan tangan-tangan. Mereka mendapatkan tangan Allah. Maka ini adalah paling bahaya. Sudahlah, jika kalian menemukan ayat yang menunjukkan tentang mata Allah, tangan Allah, sudah, jangan kau bahas, lewati itu semuanya. Jika ada yang rundel pertanyaan, masuklah dalam dunia takwil. Takwil pun harus dengan dalil yang pasti, diberi sifat yang sesuai dengan dalil yang pasti. Kalau tangan diberi oleh Allah, kita nisbatkan kepada Allah, maka kita beri makna tangan ini adalah kekuatan. Dan anehnya mereka, subhanallah ya, sebenarnya mereka itu malu mengatakan takwil yang sesungguhnya. Di dalam kitab tersebut, termasuk dia mengarang kitab Syarah Arba'in Nawawi, di saat mengatakan Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba, tiba-tiba masuk bab ini. Memang dia paling senang kalau sudah nyusup-nyusup akidah begitu, tiba-tiba membahas masalah khadi'. Akhirnya mereka membagi sifat jadi dua. Jika kita menemukan di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan di dalam Al-Quran sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, dari sifat-sifat itu dibagi dua. Sifat yang tidak ada kekurangan bagi Allah sama sekali, maka langsung kita nisbatkan kepada Allah. Contohnya sifat sama, basar, dan seterusnya. Tapi jika sifat itu yang kata mereka, mungkin nasnya saya nukil bahasanya, yang katanya sifatun ma yakunu kamalan fi halin wa naqsan fi halin. Jika sifat itu punya makna
kesempurnaan satu sisi, merupakan kekurangan satu sisi. Anjibnya sifat kekurangan satu sisi. Kadang-kadang bingung ini. Maka kalau seperti itu, nah mereka tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah kecuali harus pakai penjelasan. Seperti khadi'um. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan al-munafiqun yakhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mengatakan apa? Khadi'. Kalau dalam bahasa Indonesia, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Maka Allah khadi'um, Allah menipu mereka. Mereka tidak mengatakan, mereka tidak ingin masuk bab takwil, tapi mereka mengatakan begini. Khadi' di sini Allah kuasa untuk melakukan seperti yang dilakukan mereka. Allah kuasa. Allah qadirun, Allah kuasa. Mimma yadullu 'alal qudrati wal quwwati, mimma yadullu 'alal qudrati 'alal quwwati, menunjukkan atas kudrah Allah dan kekuatan Allah untuk melakukan yang serupa dengan mereka, yaitu takwil ya Ustaz. Ini di dalam buku mereka, yaitu takwil, yaitu maksudnya takwil begini, ente tidak mau bilang takwil. Ya begitulah orang aneh, saya tidak mau makan nasi, tapi setiap hari makan lontong, itu sama dari nasi ya Ustaz. Cuman begitulah, bingung kita. Itu adalah kaidah jamal wa intor itu. Dikasih tahu, nggak mau insaf. Repot. Nah, ini nas di kitab mereka, buku mereka. Saya tak pikir-pikir, ya ini loh takwil. Maksudnya ya ini bukunya ini, yaitu takwil. Cuman tidak mau bilang takwil, malu, terlanjur malu, karena tidak mungkin tidak, harus takwil. Subhanallah, begitu Allah menciptakan makhluk macam-macam dan aneh-aneh, dan termasuk itulah orang-orang aneh. Dan ini ada bukunya, saya tak ulang-ulang, tak capek buku yang serupa dengan ini, sama juga dibahas begitu. Ini yang diantemi oleh kawannya. Ini sifat Allah, nggak mungkin tidak. Dia mengatakan tidak, harus pakai syarat memberi sifat Allah, harus beri makna begini. Ya udahlah, kembali kepada akidah kita sudah. Dengan manhaj tafwid, manhaj takwil, selesai. Baik, kita langsung saja. Mau sibuk dengan orang bingung, nanti kita bingung juga sudah. Kita langsung saja kita lanjutkan. Wa nazzihil Qur'ana ay kalama 'anil khuduthi wahdar intiqamah. Sudah disebutkan bahwasanya kalam Allah Al-Qur'an adalah tidak mungkin disifati huduth baru. Jika ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu baru, wa nazzihil Qur'ana 'anil khuduthi wahdar intiqamah, ya. Pokoknya Quran adalah qadim. Kalamullah qadim. Bila sautin wala harfin dan seterusnya, bila taqdimin wala ta'khirin. Quran itu seperti itu. Kalamullah qadimun, sifatun qadimatun, atau kalamullah qadimun, bila taqdim wala ta'khir, bila sautin wala harfin, sudah jelas. Baik. Kemudian tapi fa kullun nasin lil huduthi dalla. Cuman ada sebagian ayat Al-Qur'an seolah-olah menunjukkan kalau Quran itu baru. Baru dipindah dari mana ke mana, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan. Menunjukkan bahwasanya dipindah dari tempat ke tempat. Sampai ahli tafsir mengatakan bahwasanya turunnya Al-Qur'an menjadi 3. Pertama, dari Allah kepada Lauhul Mahfud. Setelah Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya setelah itu dibagi kepada Nabi Muhammad mufarraqan 3. Kami tambahkan yang keempat adalah turunnya Al-Quran kepada hati masing-masing ini. Siapa yang menurunkan kan itu? Kita harus turunkan Al-Quran di hati kita sendiri-sendiri. Yang keempat, ahli tafsir mengatakan ada 3. Lauhul Mahfud, Sama'id Dunya, kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, mufarraqan munajjaman, ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan. Sampai Nabi, ke hati Nabi, ke dada Nabi. Baik. Bagaimana dengan ini semuanya? Maka ihmil 'ala lafzi alladhi qad dalla. Maka bawalah kepada pemahaman tentang lafadznya yang sudah kita bahas. Adapun lafaz Al-Qur'an jelas, ada takdim, ada takhir, ada fa'il, ada ma, ada mubtada, ada khabar dan sebagainya. Itu lafaz yang diturunkan. Tentunya setiap lafaz ada makna, dan kita bicara tentang makna al-qa'im bi dzatihi ta'ala. Jadi tidak bertentangan. Maka yang diturunkan Allah adalah lafaz. Yang di dalam lafaz terkandung makna. Makna itu adalah makna, yaitu kalamullah yang qa'im bi dzatihi ta'ala. Supaya tidak bertentangan.
Sudah kita katakan bahwasanya kemarin Al-Quran ini ya Quran cetakan tahun 2016, cetakan 2015, cetakan 2000. Huruf lafaz di dalamnya. Lafaz di dalamnya Al-Quran dicetak. Makanya dengan bahasa Imam Ghazali itu malfudun di as-sunni. Yang diucapkan oleh lidah itulah Al-Quran. Yang diucapkan malfudun. Yang ditulis bukan tulisannya, yang ditulis. Yang dibaca, bukan bacaannya. Kalau bacaan kamu ucapkan hari ini, yang dibaca. Semua faham makna ini kalau orang ngerti tentang makna. Seperti yang kita kisahkan, omongan orang pada zaman dahulu masih dinukil ya, tetap omongannya, biarpun orang sudah mati dan kita tidak mengucap, tidak mendengar gerak lidahnya. Maka bawa kepada lafaz. Ladzi qaddala yang sudah menunjukkan seperti itu. Menunjukkan bahasanya itulah lafaz baru diucapkan si fulan. Dan itulah yang dipindah. Maka Nabi SAW ditalkan oleh malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dipindah. Lafaz diperdengarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Jadi itu kita bawa kepada makna ini. Adapun makna yang al-qa'im bi dzatihi ta'ala tetap qadim azali. Wa yastahilu dhiddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu dhiddu sifati. Mustahil dari sifat-sifat ini. Mustahil dari lawan sifat-sifat ini, afan. Jadi sifat yang sudah kita kukuhkan kemarin, dari sifat-sifat yang sudah kita hadirkan, yang telah dihadirkan Nazim, mulai dari sama, basor, dan seterusnya, sifat wajib kita yakini adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, Allah tidak mungkin punya sifat yang bertentangan dengan itu semuanya. Tidak mungkin punya sifat-sifat yang bertentangan dengan itu semuanya. Kalau dikatakan Allah Maha mendengar, tidak bisa. Jangan sampai punya keyakinan Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Maka di situ ada namanya sifat-sifat apa istilah tauhid? Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lawan daripada sifat-sifat yang telah dikukuhkan tadi. Dari sifat-sifat yang dikukuhkan, maka itu mustahil Allah punya sifat yang berlawan dengannya. Kalau Allah Maha Kuasa, maka Allah tidak mungkin disifati sebagai zat yang maha lemah. Kemudian yang terakhir ini, kal kauni fil jihati. Kal kauni fil jihati, seperti halnya Allah berada di salah satu mata angin. Adalah mustahil. Jihad adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad ciptaan Allah. Jihad adalah mata angin arah. Dan jihad menunjukkan tempat. Kanan, kiri, atas, bawah. Maka Allah tidak bisa disebut Allah berada di atas sana. Allah juga tidak disebut sebagai yang di bawah sana. Kalau orang mengatakan atas itu tempat yang mulia atas, belum tentu yang di atas harus lebih mulia. Belum tentu yang di atas lebih mulia. Kalau kita membuat contoh, tidak semua yang di atas lebih mulia. Bisa saja yang di bawah lebih mulia. Sayyidina Rasul SAW tinggal di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari di atasnya. Apakah pasti yang di atas harus lebih mulia? Waktu Nabi Muhammad hijrah, kan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul tinggal di bawah, Abu Ayyub dan keluarganya di atas. Itu kan belum tentu yang di atas lebih mulia dari yang bawah. Itu kan urusan tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Dan tidak bisa Allah ditunjuk dengan jihad. Allah di atas. Allah di atas tidak. Riwayat-riwayat seperti yang didatangkan oleh kaum Mujassimah tentang hadis misalnya menunjukkan Allah ada di atas, seperti hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya.
Dalam kisah yang serupa bertentangan dengan hadis yang sahih malah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya atau yang lainnya Imam Baihaqi. Sudah dijelaskan para ulama. Kemudian lebih dari itu adalah khabar ahad. Jika bertentangan dengan nas-nas yang jelas tidak bisa dipakai. Khabar ahad yufidul yakin. Kemudian khabar ahad itu sendiri bertentangan. Yang satu mengatakan ainallah, yang satu berbunyi atasyhadina alla illa Allah. Tentu yang dipakai adalah bukan ainallah untuk bertanya tentang keimanan seseorang. Yang benar adalah hadis riwayat yang lain, maksudnya atasyhadina alla illa Allah, apakah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu sudah dijelaskan. Makanya ulama Asy'ariyah bukan tidak ngerti riwayat Muslim ainallah, sangat ngerti dan sangat paham, sangat tahu, cuman nas seperti itu bertentangan dengan nas yang lain yang berbunyi atasyhadin, dan yang sesuai dengan kaidah di dalam mengetahui keimanan seseorang adalah hadis atasyhadin. Apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bukan ainallah, maka ainallah langsung ditinggal, tidak ada dibahas, selesai. Sehingga dalam hadis kan ada hadis yang sanadnya sahih, riwayatnya Imam Muslim bagaimana tidak sahih, akan tapi matannya bertentangan, maka matan ditinggal, tidak sahih secara matannya, tidak bisa dipakai. Bahkan banyak hadis yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan nas-nas yang jelas di dalam hadis yang mungkin perawinya sama, Imam Muslim, Imam Bukhari, mungkin. Ada juga yang bertentangan maknanya dengan Al-Quran, maka ditinggal, bukan karena pembawa hadisnya ini ada pendusta, tidak. Rawi periwayat hadisnya adalah secara sanad adalah benar, cuma secara makna tidak dibenarkan, maka dianggap lemah secara makna karena bertentangan dengan sesuatu yang sangat jelas, maka ditinggal. Sehingga tidak pernah dibahas hadis jariyah. Lalu sekarang itu dimasyhurkan di anak-anak kecil hadis jariyah, ainallah fis sama, atik merdekakan dia, atik fa innaha muslimah fa innaha mu'minah. Dan hadis jariyah yang dimasyhurkan saat ini anak-anak kecil. Maka lalu dengan bahasa provokatif, bagaimana ini Rasulullah yang mengajari kalau bertanya tentang Allah, aina, di mana? Gimana ente tinggalkan ini? Waduh, seolah-olah yang lain bodoh benar. Kata dalam tempurung. Seolah dunianya itu sudah. Sementara ulama sudah membahas tentang panjang lebar ke sana kemari dan sudah jelas, dianya masih bahas begitu. Hadis itu bukan tidak diketahui, ulama-ulama kita dari dulu mengerti hadis Muslim ini kok. Sebelum Imam Muslim mengumpulkan itu, sebelum yang Muslim sudah tahu, diketahui juga. Tapi tidak pernah dijadikan sandaran itu sebagai cara untuk mengetahui keimanan seseorang. Tapi begitulah kaum Mujassimah, sering bermain di balik ayat-ayat yang seperti itu. Namanya Mujassimah, musyabbihah. Dan mereka ahli zaih, orang sesat, dolal. Dan hari ini Mujassimah ditandai di saat mereka memasyhurkan hadis jariyah ini. Makanya kalau orang senang dengan hadis jariyah, langsung saja cap Mujassimah. Sebab hadis jariyah ini sudah dibahas oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan hadis yang kisahnya serupa tapi nasnya berbeda, teksnya berbeda. Baik. Jadi Allah tidak berjihad. Jangan sampai ada yang mengatakan Allah ada di atas sana. Allah tidak. Sehingga dikatakan Allah Imam ada satu pakar akidah yang taraf dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi, Imam At-Tahawi. Beliau punya akidah Tahawiyah ya. Akidah Tahawiyah adalah Masya Allah kitab luar biasa, kitab besar. Hanya akidah Imam Tahawi ini tidak banyak pengikutnya seperti Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Akan tapi secara umum, secara garis besar akidah Abu Ja'far At-Tahawi tidak beda dengan Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, dan termasuk yang mensyarahi kitab akidah Tahawiyah tidak terlalu banyak. Sehingga di saat tidak banyak mensyarahi ini ada banyak bermain di sini. Pensyarah-pensyarah akidah palsu mencoba memasuki melalui kitab syarah akidah Tahawiyah, mencari akidah Tahawiyah. Jadi akidah Tahawiyah adalah akidahnya benar. Cuman hati-hati, pensyarahnya itu yang bermasalah. Mereka menumpang dengan kitab-kitab masyhur, kitab-kitab besar untuk menumpangkan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan jelas menafikan tentang jihad di dalam kitab-kitabnya. Nanti kita ada kitab akidah Tahawiyah. Kalau perlu membaca karena kitabnya tidak dibaca, belum dimasukkan diskusi berat seperti yang selama ini kita temukan dalam akidah Asy'ariyah, karena di Asy'ariyah memang sudah berbenturan langsung dengan orang-orang yang
yang berbeda sebagai kaum Mu'tazilah dan sebagainya. Cuman akidah Imam Ja'far At-Tahawi hanya menulis saja kaidah-kaidah umum di dalam berakidah. Tapi yang mensyarahi, Masya Allah, termasuk syarah yang paling membahayakan adalah Mujassim berat namanya Ibnu Abil Is. Itu adalah termasuk mensyarahi yang membahayakan sekali, dan itu syarah yang sangat masyhur, apalagi ditambah lagi keburukannya di saat dikasih taklik oleh seorang yang katanya dia adalah muhaddis akhir zaman. Wah, tambah kacau lagi. Ya, yang pahit ditambah pahit, yang keruh ditambah keruh, yang busuk ditambah busuk. Ingin merusak akidah Tahawiyah. Ya, Abu Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi menafikan sifat. Tidak. Jadi Allah tidak bisa dikatakan di luar alam dan di dalam alam. Allah tidak dikatakan nempel alam dan tidak bisa dikatakan tidak nempel dengan alam. Dan ini adalah kalimat yang membingungkan bagi orang yang belum paham tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang nempel dengan alam adalah jauhar. Sudah kita katakan Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Allah ada. Maka jangan sampai dikatakan Allah duduk di atas arsy. Sudah pertanyaannya panjang, nanti di balik ini lebih gede mana dari arsy-nya, kemudian seperti macam-macam. Karena di balik tasbih itu pertanyaan yang banyak. Sehingga sebuah buku yang mengukuhkan bahwasanya mereka adalah tajsim betul. Ada buku yang kita temukan mereka adalah mujassimah betul. Termasuk ada satu penulis buku yang dalam bukunya menuliskan tentang i'tiqadu ahlil imani fi khalqi Adam ala suratir rahmani. Waduh, itu tambah parah lagi itu. Dan itu dikasih tagrид oleh mufti-mufti akhir zaman yang katanya mereka adalah pembela akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini buku ini dikasih tagrид, dikasih sanjungan. Padahal di dalam buku tersebut tajsim. Jadi judulnya saja sudah menunjukkan Allah menciptakan Adam dari suratnya Rahman, gambarnya Tuhan. Masya Allah, ini kan bahaya sekali. Dan kenapa jadikan buku itu sebagai hadis itu sebagai judul? Cukup Aqidatul Ahli Iman saja bukan? Rupanya dia pengen membela hadis itu untuk ditonjolkan bahwasanya yang Tuhannya adalah menciptakan Adam ala suratir Rahman. Surati Adam ala suratir Rahman. Ajib. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar Tuhan. Lalu nanti memasukkan ayat-ayat yang ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada betis, ada kursi, ada ini. Di saat dibahas oleh ahli tafwid dan ahli takwil, marah dia. Ente ini gimana? Ente anggap Tuhan ente kayak semangka atau kelapa, jus hindi kata mereka. Jadi mereka marah di saat dijelaskan. Itulah akidah-akidah sesat, hati-hati. Mereka labelnya juga ahli sunnati wal jamaati. Mereka adalah bukan ahli sunnah. Mereka mujassimah dan musyabbihah, menetapkan jihad. Allah berada di atas. Ya, atas ini nisbi, karena mengiringi kepalamu disebut atas. Bagi orang Amerika ternyata atas sana menjadi bawah. Kalau kita paham mana ini. Atas nisbi, coba. Bumi kan bulat. Coba, atas sana bagi orang Amerika bawah. Kita namanya, oh ke atas. Tidak ada. Ini nisbi, karena mengiringi kepalamu disebut sebagai atas. Dan maha suci Allah dari disebut berada di dalam, berada di tempat yang namanya atas. Baik. Ini adalah masalah pemahaman akidah yang sesat di akhir zaman. Dan perlu ini nanti pembahasan itu harus pembahasan khusus mulai dari manhaj tafwid itu seperti apa, kemudian manhaj takwil seperti apa, terus kapan munculnya mujassimah, kemudian imam-imam mujassimah siapa, kemudian setelah itu di akhir zaman ini siapa lagi tokoh-tokoh mujassimah, dan contoh-contohnya seperti apa. Mereka tidak mau dikatakan mujassimah, akan tapi mereka dalam bukunya penuh dengan tajsim. Sampai dalam satu bukunya, subhanallah, semoga Allah mengampuni kalau dan berikan petunjuk, Allah duduk di atas kursi, kursinya di atas arsy-nya, kakinya menjulur, kan ada betis semuanya. Kemudian keluar keringat, yang setiap keringat jatuh menjadi malaikat. Dahsyat sekali. Dan kita paham hadis itu dihantemi oleh mereka, hadis palsu dan sebagainya. Tapi kenapa ini yang katanya imam ahli kidih, ahli sunnah wal jamaah model ente kok ditetapkan riwayat itu? Aneh-aneh. Karena sebenarnya meyakini bahwasanya memang seperti itu Tuhannya. Allah jangan dibayangkan seperti manusia. Allah jangan dibayangkan bertangan. Allah ada, sudah selesai. Allah yang menciptakanmu. Selesai. Ada contoh-contoh takwilnya salafun saleh banyak. Misalnya kalau kita bicara contoh salaf takwil. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas juga punya takwil. Oh, usah pusing, takwil ada.
Kalau tafwid tadi, tafwid membiarkan, melewati saja. Ada Imam Ahmad bin Hanbal punya takwil. Ini banyak contoh-contoh takwilnya, banyak sekali. Imam Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran yang didoakan Nabi, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihu fiddin wa alimhut ta'wila, Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini banyak contoh, banyak sekali takwil. Kita ambil saja contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terdahulu, bukan kitab tafsir akhir zaman. Kitabnya Imam Tubari dan yang lainnya. Waktu Sayyidina Abdullah ibn Abbas menafsiri was-samaa'a banainaha bi'aidin. Wa qala biquwwatin, dengan kekuatan. Biquwwatin, dengan kekuatan. Dan juga Sayyidina Abdullah ini takwil, ya itu takwil. Sebab kalau ditekan tangan berantakan nanti. Langsung kekuatan, dengan kekuatan Allah. Kemudian juga Sayyidina Abdullah bin Abbas menakwili al-yawm nansahum kama nasu. Ini dalam surat apa? Dalam Al-Quran. Yang nisyan tadi loh. Nasullah fanasyahum, banyak tentang nisyan buahnya Allah melupakan, kalau bahasanya begitu. Tapi tidak bisa dikatakan, jangan mengatakan Allah meninggalkan, bitarki, kata Abdullah bin Abbas. Karena mereka di dunia melupakan Allah, nggak pernah zikir kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah tinggalkan mereka, tidak dikasih rahmat. Bukan Allah punya sifat lupa, bukan. Imam Tabari menyebutkan takwil tersebut. Dan masih banyak. Imam Ahmad ibn Hanbal, oh Masya Allah. Harus takwil, nggak bisa kecuali harus dengan takwil. Hadis sahih, Hajar Aswad. Hajar Aswad yaminullah yusawfih biha abdah. Oh, kama qala Rasul. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Oh, tangan kanan itu. Yusawfih biha Allah. Harus takwil. Takwil harus. Jadi diajari kita takwil oleh Al-Quran sendiri sesuatu yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, maka harus takwili. Dan itu adalah pendidikan dalam Al-Quran. Ada takwil. Baik. Sudah cukup sampai di sini masalah takwil. Kita akan lanjutkan. Wa jaizun fi haqqihi wa ma amkana ijadan i'daman ka rizqihil hina. Wa jaizun fi haqqihi. Sekarang masuk sifat-sifat. Adapun sifat-sifat mustahil sudah seperti yang sudah kalian hafal, seperti adam, hudus, fana, dan seterusnya itu. Lawannya wujud adalah adam, lawannya kidam adalah hudus, lawannya baqa adalah fana, mukhalafah, mufathalah, ya, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat jaiz. Dan sifat jaiz adalah apa? Wa jaizun bi haqqihi ma amkana, mumkinat. Sesuatu yang mungkin saja. Kalau wajibul wujud, wajibul wujud tidak wajib adanya. Jadi si Allah punya sifat jaiz. Jaiz maksudnya Allah boleh melakukan terhadap yang mungkin itu antara mengadakan dan meniadakan, mematikan dan menghidupkan. Kemudian memberi rezeki dan mengurangi rezeki, dan seterusnya memberi sakit, memberikan kesehatan. Itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah. Di sana ada sedikit pembahasan tentang jaiz aklan, tapi tidak ya jaiz syar'an. Jaiz aklan tapi tidak jaiz syar'an. Ini juga banyak orang kepleset masalah jaiz ini. Boleh dilakukan Allah. Ini kan bahasan kita, akal kita ini loh, agar kita meyakini dengan akal kita keyakinan yang benar supaya tidak salah dalam meyakini. Ada jaiz aklan tapi dia jaiz syar'an. Kemarin sudah kita bahas tentang baqaul jannati, abadinya surga. Boleh bagi Allah menghancurkan surga.
Boleh bagi Allah menghancurkan surga, jaiz, karena surga adalah mungkin sesuatu yang dari tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ada dan boleh bagi Allah kalau mau menghancurkannya, jaiz bagi Allah. Akan tapi itu aklan, secara akal boleh. Makanya kepleset bagi orang tidak bisa membedakan antara jaiz aklan dan jaiz syar'an. Di sini adalah aklan. Secara akal. Sebab sebelumnya ini ada muqaddimah, ada hukum akli, ada wajibat, mustahilat dan jaizat. Ini hukum akli. Ada yajuzu aklan wa la yajuzu syar'an. Boleh secara akal, tidak boleh secara syariat. Kenapa? Karena dalam syariat sudah dijelaskan keabadian surga. Memang secara akal, dialog akal kalau tidak dibandingkan dengan syariat unik. Sehingga orang Mu'tazilah banyak terjerumus karena menggunakan akalnya di sini, lupa syariat harus dikedepankan di sini. Maka yajuzu aklan. Segala yang diciptakan Allah, boleh Allah kalau mau menghancurkannya. Termasuk yang namanya surga pun boleh Allah hancurkan, tapi Allah tidak menghendakinya. Ya juzu, boleh bagi Allah menghancurkan surga, tapi Allah tidak menghancurkannya. Seperti dalam masalah jawaz, jaiz, boleh Allah kalau memasukkan Fir'aun ke surga. Boleh Allah masukkan Abu Lahab ke surga. Karena tidak ada yang ngatur Allah, nggak ada yang melarang Allah, tidak ada yang merintah Allah. Hal-hal yang demikian itu boleh. Cuman Allah tidak akan masukkan Abu Lahab, sudah di nas Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu. Tapi boleh. Makanya kaum Mu'tazilah kepleset di sini. Sehingga kaum Mu'tazilah menjadi mewajibkan Allah. Kalau kita tidak ada yang mewajibkan Allah. Selagi urusannya dengan mumkinat, tidak ada yang wajib. Sehingga Mu'tazilah itu wajib bagi Allah untuk membalas, memberikan pahala kepada hambanya, wajib dulu. Ini kok kurang ajar kita mewajibkan Allah. Allah kalau memberikan pahala kepada kita, mahdil fadli, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghukumnya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita karena kemurahan Allah. Tidak ada wajib Allah. Makanya tidak wajib kita, ya tidak wajib Allah masukkan hambanya ke surga di saat dia ahli ibadah, enggak wajib. Nggak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Jadi Allah tidak ada yang mewajibkan. Maka selagi urusan dengan jaizat, maka ya jaiz bagi Allah. Maka di situ ada aklan. Dan sekaligus nanti ada yang jaiz aklan wa syar'an. Ada jaiz. Kalau aklan dengan syar'an, kalau jaiz aklan belum tentu boleh secara syar'i. Tapi yang tidak boleh syar'i, wajib akal patuh. Tidak mungkin. Menurut syariat adalah boleh, lalu akal melarang, nggak bisa. Tidak ada pertentangan seperti itu. Yang ada adalah jaiz aklan, tapi tidak boleh menurut syarak. Ada. Pertentangannya di situ. Tapi tidak boleh di saat syariat adalah memperkenankan, lalu akal tidak bisa nerima, nggak. Pasti akal yang salah dalam memahaminya. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada perdebatan panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilah di saat tentang kekuasaan Allah. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi membebani kepada hambanya termasuk jaizat. Boleh Allah membebani, tidak membebani, boleh membebani, tidak membebani. Membebani yang dimampui dan tidak dimampui boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kaum Mu'tazilah mengambil ayat ini adalah tidak boleh Allah membebani hambanya yang tidak dimampui. Karena dalilnya Al-Qur'an ini. Jadi Allah tidak mungkin membebani hambanya sesuai itu yang mereka tidak mampu, enggak mungkin. Jadi Mu'tazilah membatasi. Jadi dalam bahasa sederhana, Mu'tazilah itu membuat undang-undang, menjadikan bahasanya, mengatakan Allah membuat undang-undang dan Allah patuh dengan undang-undangnya. Jadi Allah diatur oleh undang-undangnya sendiri. Istilah mereka ada, istilahnya adalah sunnatullah. Dan harga mati tidak boleh dilanggar ini. Kalau kita tidak, sunnatullah yang Allah buat boleh dilanggar. Seperti sunnatullah bahasanya api membakar kertas, api membakar adalah sunnatullah. Tapi kadang dilanggar oleh Allah karena nggak ada yang ngatur Allah memang. Sehingga Nabi Ibrahim pun tidak kebakar.
Nabi Ibrahim tidak kebakar. Jadi kaum Mu'tazilah di sini perbedaan masalah tentang bagaimana Allah membebani seorang hamba. Menurut kaum Mu'tazilah tidak mungkin Allah membebani hambanya sesuatu yang mereka tidak mampu, kan sudah dijelaskan tidak mungkin. Karena Allah sudah buat aturan, nggak bisa ini, nggak mungkin. Jadi aturan Allah sudah jelas, Allah harus patuh dengan aturannya. Nah, ini sedikit kurang ajar kepada Allah. Tapi kalau kita ahli sunnati wal jamaah itu tidak ada yang mengatur Allah. Kalaupun Allah sudah membuat undang-undang, Allah bisa saja melanggar undang-undang tersebut secara akal. Cuman secara syariat itu lain cerita. Contoh masalah, apakah boleh Allah itu taklif, malayutak, memaksa, memberikan beban sesuatu yang tidak mampu seseorang? Kalau ahli sunnah, kalau orang Mu'tazilah mengatakan nggak mungkin. Kalau ahli sunnah, mungkin dong. Kenapa tidak? Allah bisa memberikan beban kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu. Loh, kok begitu ente? Ya kan Allah Maha Kuasa memberikan beban kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu. Tapi Allah Maha Kuasa setelah itu memberikan kemampuan dan akhirnya mampu sudah. Sehingga diberi oleh Allah kemampuan. Ini ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim suruh masuk api dan sebagainya. Ini kan mestinya kan tidak mungkin mampu dia sebagai manusia. Bakal kebakar, hangus dan sebagainya. Allah menghendaki beda. Allah beri kekuatan kepada Ibrahim. Di dalam diri Ibrahim Allah beri. Ibrahim tidak kebakar, selesai. Ini adalah debat juga antara kita dengan kaum Mu'tazilah tentang masalah jaizat ini. Jaizat. Yang jelas jaiz adalah Allah boleh berbuat apa saja kepada semua mumkinat. Dan mumkinat nanti adalah jaizat ini adalah ada yang aklan sekaligus syar'an, ada yang aklan tapi tidak syar'an. Kita diskusi akal saja. Seperti tadi, surga neraka adalah akal saja, neraka bakal hancur karena dia adalah makhluk dan boleh bagi Allah menghancurkannya, tapi sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya surga dan neraka adalah abadi. Ijad dan i'daman, mewujudkan dan meniadakan. Ini adalah jaiz bagi Allah meniadakan yang semesta ini. Ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah, ya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Ya, Pak. Yang buat seperti itu adalah Allah. Berarti secara akal Allah mampu membuat manusia tanpa seorang bapak. Apakah sah kira-kira kalau esok hari ada ngomong saya hamil tanpa seorang suami, kira-kira? Ya kan? Kalau secara akal adalah ya boleh dong. Nanti banyak orang ngaku-ngaku saya dihitupkan ruh. Nah ini. Maka dialognya tidak seperti itu. Bahasanya ada sesuatu yang memang secara akal adalah ada, boleh. Tapi secara syarak tidak diperkenankan. Dan mungkin semuanya, seperti halnya, mungkin semuanya itu terjadi. Jaiz, boleh Allah membuat semacam itu, tapi secara syarat sudah dibatasi. Tidak ada. Itu hanya terjadi keistimewaan untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Dan tidak ada lagi yang terjadi semacam itu. Jadi harus kita membedakan antara jaiz aqlan dan jaiz syar'an. Jaiz aqlan, jaiz secara akal, maka boleh Allah melakukan itu semuanya. Dan kita harus menjauh daripada mewajibkan Allah sesuatu yang mewajibkan Allah. Dalam pekerjaannya, tidak ada. Allah tidak wajib menyiksa Fir'aun, juga Allah tidak wajib memasukkan ke surga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai katakan wajib bagi Allah ini sudah bentuk kekurangan ajaran. Dalam kaum Asy'ariyah tidak dibenarkan mengatakan wajib bagi Allah, enggak. Tapi kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah masukkan Fir'aun ke neraka. Sebab bahasan kita secara akal wajib. Cuman Fir'aun di mana? Di neraka. Tidak wajib Allah memasukkan, tidak wajib. Itu makhluk Allah terasa suka-suka. Allah masukkan neraka atau surga. Apakah boleh Allah masukkan Abu Lahab ke surga? Ya boleh dong secara akal. Cuman Abu Lahab tempatnya di neraka. Boleh secara akal. Ini jaiz akli.
Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'taban karizqihi lina. Seperti memberikan kekayaan, boleh bagi Allah memiskin seseorang. Nah, ini menjadi si fulan menjadi kaya, si fulan menjadi ini adalah jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, kalau bahasanya adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya boleh bagi Allah. Suka-suka, tidak ada yang wajib bagi Allah. Mau ditinggalkan, tinggalkan, mau dilakukan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil, ini pembahasan panjang juga masalah khalqu af'alil ibadi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Khalqu af'alil ibadi, dan disinilah termasuk bagaimana Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan kecerdasan dan hidayah taufik beliau Allah untuk beliau masalah khalqu af'alil ibadi. Bagaimana kita dengan pekerjaan kita? Disitulah muncul kelompok-kelompok besar termasuk namanya Qadariyah, Jabariyah, kemudian juga di situ adalah Asy'ariyah. Insyaallah ini masalah khalqu af'alil ibadi. Siapa yang menciptakan pekerjaan kita ini? Apakah aku menciptakan dari diriku sendiri atau Allah menciptakan pekerjaan? Kemudian disambung lagi dengan kemauan ini. Coba wa munjisun liman arada muwaffaqun liman arada ayyasil, muwaffiqun Allah yuwaffiq, muwaffiqun liman arada ayyasil. Bagaimana dengan kemauan kita di hadapan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Kemauan kita dengan pekerjaan yang akan kita lakukan ini, bagaimana hubungannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala? Baik, ini saja insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhlulna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa tuhinna, wa athirna wa tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga iman kami, akidah kami, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ya Allah, siapapun yang tersesat dari saudara-saudari kami, kembalikan kepada akidah yang Kau ridha ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Jauhkan kami dari ketersesatan dalam akidah. Ampuni kami dan orang tua kami, guru-guru kami semua. Berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkailah tempat ini, berkailah semua yang berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi